Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek tentang design thinking dan prototype bisnis UMKM. Studi kasusnya yaitu Cobain Cafe. Nah, presentasi ini akan membahas aplikasi design thinking untuk mengembangkan bisnis UMKM, khususnya studi kasus Cobain Cafe. Di sini kami menjelajahi bagaimana pendekatan yang berpusat pada penggunaan ini dapat mengarah pada solusi inovatif dan prototipe yang berhasil. Adapun kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Rian Sulaputra, Muhammad Nur Rizky, dan Dela Wilayatul Asmia. Next. Dan selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini mencakup beberapa poin 3 penting. Yang pertama, Cobain Cafe. Nah, kalian bertanya-tanya, apa sih Cobain Cafe itu? Cobain Cafe itu adalah sebuah UMKM di bidang kuliner coffee shop yang menargetkan anak muda dan pekerja kantoran, dengan titik fokusnya itu pada suasana yang nyaman serta inspiratif, sehingga para pekerja ataupun mahasiswa akan sering mengenal Cobain Cafe karena dengan suasana yang nyaman dan inspiratif. Yang kedua, ada kebutuhan inovasi. Seiring dengan tren digital yang terus berkembang, UMKM perlu melakukan inovasi agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang dinamis, khususnya di zaman hari ini, digital. Yang ketiga adalah pendekatan design thinking. Kami menggunakan design thinking untuk menemukan solusi yang berpusat pada kebutuhan pelanggan, memastikan inovasi yang dihasilkan itu benar-benar bermanfaat. Nah, latar belakang ini atau pendahuluan ini menyoroti urgensi atau keadaan bagi Cobain Cafe untuk menghadapi tantangan di era digital. Nah, masalah utama yang ingin diatasi adalah satu, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan yang praktis, digital, dan menarik dengan design thinking sebagai metodologi pilihan karena fokusnya pada pengguna. Oke, selanjutnya ada design thinking. Kalian pasti pernah bertanya-tanya, apa itu design thinking? Nah, design thinking itu bisa diistilahkan sebagai metode pemecahan masalah kreatif. Nah, jadi design thinking itu adalah metode atau pendekatan yang berpusat pada manusia untuk inovasi, mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk keberhasilan bisnis. Nah, untuk design thinking juga memiliki tahapan-tahapan. Yang saya cantumkan itu ada 5 tahapan utama. Yang pertama ada empatis, define, ideate, prototype, dan tes. Nah, relevansi untuk UMKM sangat relevansi karena bersifat fleksibel, adaptif, dan praktis diterapkan, memungkinkan UMKM menciptakan solusi yang nyata yang sesuai dengan kebutuhan pasar hari ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rizky. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Rian Sulaputra. Seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada empatis. Adapun empatis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada observasi dan wawancara. Kami melakukan observasi mendalam dan wawancara langsung dengan pelanggan Cobain Cafe untuk memahami pengalaman dan preferensi mereka. Lalu selanjutnya ada demografi pelanggan. Pelanggan utama berusia dari 18 sampai 35 tahun, terdiri dari mahasiswa dan pekerja kantoran yang mencari tempat untuk bersantai atau bekerja. Lalu selanjutnya ada preferensi utama, yaitu pelanggan menginginkan tempat yang nyaman, estetis, pelayanan cepat, dan penawaran
promo yang menarik. Untuk selanjutnya ada kebiasaan digital. Pelanggan aktif menggunakan media sosial dan aplikasi chatting seperti WhatsApp untuk informasi dan komunikasi sehari-hari. Tahap kedua ada Divin. Pelayanan cepat. Bagian dari tahap 2 ini ada pelayanan cepat dan efisien. Pelanggan membutuhkan alur pelayanan yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan. Lalu selanjutnya ada sistem penghargaan loyalitas. Tidak ada sistem penghargaan atau insentif untuk pelanggan setia yang dapat mendorong kunjungan berulang. Lalu ada promosi interaktif. Metode promosi yang ada belum melibatkan interaksi dua arah dengan pelanggan, sehingga kurang personal dan kurang menarik. Tim merumuskan kembali temuan dari tahap empatis menjadi problem statement yang jelas. Masalah utama adalah pelanggan membutuhkan sistem pelayanan yang praktis, digital, dan mampu memberikan reward atas loyalitas mereka, yang akan menjadi fokus pengembangan solusi. Lalu selanjutnya ada tahap idiot. Di tahap ini pemesanan via WhatsApp langsung dan Instagram, memudahkan pelanggan untuk memesan tanpa perlu beralih aplikasi. Lalu ada QR loyalty stamp di meja kafe. Sistem poin digital untuk setiap kunjungan menggantikan kartu fisik. Lalu ada sistem diskon kunjungan berikutnya. Penghargaan langsung bagi pelanggan setia setelah beberapa kunjungan. Ada juga promosi konten oleh pelanggan melalui story atau tag IG, mendorong pelanggan untuk menjadi bagian dari promosi. Lalu selanjutnya ada notifikasi langsung ke HP untuk menu baru dan promo. Adapun ini informasi terkini dan personal mengenai penawaran. Tahap ini menghasilkan berbagai solusi kreatif dan realistis yang dirancang untuk mengatasi masalah yang telah didefinisikan. Solusi ini dirancang agar mudah diterapkan oleh UMKM dan kompatibel dengan teknologi yang sudah banyak digunakan oleh pelanggan, memastikan adopsi yang mulus. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Bella. Tahap 4 atau prototype ada lihat promo di Instagram. Pelanggan menemukan promo menarik di Kobain Cafe di feed Instagram mereka, kemudian bisa booking lewat WhatsApp. Dengan satu klik, pelanggan dapat langsung memesan meja atau minuman melalui WhatsApp. Kemudian scan QR loyalty di meja. Saat tiba, pelanggan memintai kode QR di meja untuk mendapatkan poin loyalitas. Menikmati minuman dan suasana, pelanggan menikmati pesanan mereka dan suasana nyaman di Kobain Cafe. Posting story dan tag IG Kobain Cafe. Mereka membagikan pelanggan di Instagram Story dan menandai akun Kobain Cafe. Kemudian dapat notifikasi diskon kunjungan berikutnya. Sebagai apresiasi, pelanggan menerima notifikasi diskon untuk kunjungan selanjutnya. Prototipe ini berupa gambaran alur pengalaman pelanggan yang disederhanakan dari awal hingga akhir. Alur ini dirancang semudah dan senyaman mungkin, namun tetap memberikan pengalaman modern yang terintegrasi secara digital. Gambar prototipe storyboard. Storyboard ini menyajikan visualisasi konkret dari ide-ide yang telah dihasilkan. Visualisasi ini sangat membantu semua pihak untuk memahami alur pelayanan baru Kobain Cafe secara utuh, memberikan gambaran jelas tentang pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Tahap 5 tes. 10 pelanggan tetap uji coba awal MVP akan melibatkan 10 pelanggan tetap Kobain Cafe untuk mendapatkan umpan balik yang relevan. 3 fitur utama yang akan diuji melalui booking WhatsApp, scan QR loyalty, dan sistem notifikasi langsung ke HP pelanggan. 3 metrik evaluasi, kami akan mengatur tingkat kepuasan, kemudahan penggunaan, dan peningkatan engagement Instagram melalui survei dan observasi. Uji coba ini akan dilakukan dalam skala kecil untuk mendapatkan umpan balik pelanggan yang berharga. Proses ini krusial agar prototype dapat disesuaikan dan disempurnakan sebelum diterapkan secara luas, memastikan solusi yang efektif dan diterima pasar. Kesimpulan dan rekomendasi: ada implementasi bertahap yang menerapkan fitur inti prototipe secara bertahap, kemudian pengembangan fitur, kembangan fitur tambahan secara kebutuhan pasar, kemudian ada evaluasi berkelanjutan yaitu monitor umpan balik pelanggan, lakukan penyesuaian cepat, dan optimasi pemasaran atau tingkatkan engagement digital khususnya melalui Instagram.